korban dari orang Islam yang mendukung Diponegoro itu jauh lebih banyak lagi. Dari aspek keuangan itu menguras kekayaan Belanda. Sehingga karena habisnya pada waktu itu 20 juta gulden. 20 juta gulden itu banyak sekali. Ya. Sebab pada zaman ibu saya kan sudah tahun 40. Itu 1 gulden itu dapat 1 kuintal beras. Dapat 40 kuintal beras. Masya Allah. Jadi cuma 2,5 sen. Sebenggol itu dapat 1 kuintal. Jadi kalau 2 juta gulden itu, jadi keuangan Belanda itu terkuras habis. Inilah yang kemudian nanti akan melahirkan tanam paksa. Nah, oleh karena Kiai Umar itu salah satu penggerak ketika perlawanan itu, maka kemudian Kiai Umar itu dikejar-kejar oleh Belanda. Oh gitu. Akan ditangkap, kemudian beliau melarikan diri. Muhammad Solehin diajak. Nah, di Mekah, dia belajar pada kiai-kiai di sana sampai umur kira-kira mungkin lebih dari 10 tahun atau baru kemudian kembali. Bukan kembali. Karena dia orang itu dilarikan oleh orang namanya Giri Hatikusumo. Pokoknya diajak, kamu di sini untuk apa? Di sini itu sudah banyak orang alim. Kamu pulang ke Jawa. Akhirnya pulang. Terus waktu itu sudah nikah, kemudian tapi istrinya meninggal, kemudian pulang ke Jawa, lalu di Jawa dia diambil menantu oleh Kiai Murtadho, istri yang kedua, karena istri yang pertama meninggal namanya Sofia. Nah, dari situlah kemudian beliau tinggal meneruskan pondoknya Kiai Murtadho di Melayu Darat itu, dan santri-santrinya banyak di situ, walaupun belum sebanyak sekarang itu ya. Pasti karena warga juga masih zaman dulu itu misalnya besar. Ada 15-20 itu sudah banyak. Oh, begitu. Itu kok tadi disebut Kiai Soleh Darat itu. Kata darat itu kan itu apa memang betul nama beliau? Jadi namanya itu Muhammad Soleh bin Umar bin Tasmin. Tetapi karena tempatnya Kiai Murtadho tadi, yang mertuanya tadi itu di daerah Melayu Darat, kalau sekarang termasuk Semarang kota apa itu. Nah itu Kecamatan Semarang itu lalu kemudian dikenal dengan Kiai Soleh Darat. Oh, karena tempat itu namanya Melayu Darat ya. Menjadi terkenalnya Kiai terkenal di situ Kiai Darat. Kiai Soleh Darat itu. Oh, gitu ya. Ya. Kiai Dahlan itu belajar di banyak pesantren, dan setiap pesantren mungkin ada kekhususan ilmu yang dipelajari oleh Kiai Dahlan. Di tempat pesantren Kiai Soleh Darat belajar apa, Kiai Dahlan? Jadi pesantren itu zaman dulu itu kan kurikulumnya tidak seperti sekarang. Misalnya ada pesantren mana itu lebih pada ilmu alat. Ilmu alat itu ya nahwu, shorof dan sebagainya itu. Nanti ada pesantren lain yang lebih pada hadis. Ada pesantren lain yang lebih pada Quran, tafsir. Nah, kalau Kiai Soleh Darat ini sebenarnya ilmunya banyak.